Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami. Saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami diperbarui oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur pasal 134 ayat 1-3 secara silih berganti. Nyanyian ziarah, mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Memberkati engkau dari Sion. Nyatakan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan agar Engkau mendiamkan seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari Markus 1 ayat 29 sampai ke 34. Markus 1 ayat 29 sampai ke 34 yang mengatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Maranatha. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada saat ini adalah melayani dengan kuasa Allah. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata melayani. Kita selalu mendengar kata-kata itu baik di dalam gereja, mungkin ketika kita sedang berkumpul dengan teman, atau mungkin kita sendiri terlibat di dalam pelayanan itu sendiri, entah sebagai organis, kantoria, presbiter, kakak layan, pengurus pelkat, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita perlu bertanya sebenarnya apa itu pelayanan? Kita melayani tapi kita harus mempertanyakan itu. Apa itu pelayanan? Kemudian apa cakupan dalam melayani? Dan kemudian bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan atau melayani yang baik? Mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan standar ya, yang sudah tidak asing lagi juga di telinga kita. Namun banyak di antara kita yang nampaknya juga belum memahami akan arti atau jawaban dari pertanyaan itu. Sehingga apa? Sehingga banyak pelayan yang seenaknya sendiri melakukan pelayanan. Banyak pelayan yang seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita melihat kehidupan Yesus Kristus. Selama Ia berada di dunia ini, Ia melakukan banyak sekali karya pelayanan. Ia menyembuhkan orang sakit, Ia mengusir setan, Ia mengajar, Ia melakukan berbagai macam mukjizat. Itu adalah bentuk pelayanan dari Yesus. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan, Yesus tidak melakukannya seorang diri. Ia memilih 12 orang murid. Dan jadi pertanyaan adalah kenapa Yesus memilih 12 orang murid ini untuk juga terlibat di dalam pelayanan?
Bukankah sebenarnya Yesus bisa melakukan pelayanan itu seorang diri? Ya, Yesus sebenarnya bisa melakukan semua pelayanan itu seorang diri. Akan tetapi Yesus memilih para murid untuk terlibat dalam pelayanan karena ia ingin manusia ini juga berpartisipasi dalam karya pelayanan yang ia lakukan. Ia ingin agar manusia ini bukan hanya sebagai penikmat, akan tetapi juga sebagai orang yang aktif untuk memberikan pelayanan. Kita adalah mandataris Allah, tangan kanan Allah itu. Artinya di sini kita dapat menjawab apa artinya melayani. Artinya melayani adalah kita terlibat di dalam pelayanan, di dalam karya pelayanan Allah itu sendiri. Itulah arti melayani. Kita terlibat dalam pelayanan Allah. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bacaan kita ini tadi, maka bacaan ini juga menceritakan bagaimana Yesus melakukan pelayanan. Dan ketika Yesus melakukan pelayanan, ia tidak seorang diri. Ia bersama siapa? Yakobus dan Yohanes. Ia bersama Yakobus dan Yohanes. Dan pada saat itu, Yesus setelah melakukan pengajaran di sinagog, ia pergi untuk mengunjungi rumah Simon. Yesus pergi ke sana karena ia mengetahui, karena ibu dari Simon ini sedang sakit demam. Yesus tahu karena keluarga atau sanak keluarga dari Simon Petrus ini memberitahukan kepada Yesus. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk melakukan pelayanan setidaknya diperlukan 3 hal. Hal yang pertama adalah keterbukaan. Kalau Simon Petrus ini tidak menceritakan kondisi ibunya, bagaimana mungkin Yesus bisa mengetahuinya? Demikian juga di dalam kehidupan pelayanan kita di gereja. Kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu membutuhkan bantuan doa, akan tetapi Bapak Ibu tidak menghubungi presbiter yang ada, bagaimana mungkin presbiter yang ada ini bisa tahu kalau Bapak Ibu sedang sakit? Dibutuhkan keterbukaan. Kemudian, hal yang kedua adalah mengandalkan kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa pada waktu itu ketika Yesus melakukan pelayanan, jika ia menyentuh orang yang sakit demam, entah itu demam apapun, itu membuat Yesus menjadi najis. Aturannya seperti itu. Seseorang yang menyentuh orang yang sakit demam, dia akan najis. Akan tetapi di sini Yesus tidak menajiskan dirinya. Di sini Yesus justru memberikan kesembuhan melalui sentuhan tangannya. Sentuhan tangan Yesus mampu menyembuhkan. Karena apa? Karena Yesus mengandalkan kuasa Allah, bukan kuasa yang ada di dalam diri manusia. Dan ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai para pelayan. Kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita untuk melayani. Kita lupa bahwa kita bisa pelayanan itu karena Allah. Kita sekedar cari nama, kita ingin dipandang agar pelayanan kita ini baik, misalnya kita ingin nama kita disanjung-sanjung, ingin dipuji. Sebagai seorang pelayan kita tidak boleh seperti itu. Kemudian poin yang ketiga di dalam melakukan pelayanan adalah di sana di dalam ayatnya yang ke-31. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Di sini ibu mertua Petrus itu sudah sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Kemudian ia memutuskan untuk melayani. Nah, artinya di dalam pelayanan ini kita harus memegang satu prinsip, yakni apa? Karena Allah telah terlebih dahulu melayani kita, maka kita juga harus memberikan pelayanan itu kepada sesama dan juga kepada Allah. 3 hal ini harus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu bukan karena paksaan, melainkan karena
kesadaran diri kita sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan di ayatnya yang ke-32 dan ke-34, kita akan menemukan bahwa ada banyak orang yang datang untuk menemui Yesus, meminta kesembuhan. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kok tidak sekalian pada waktu itu? Ketika Yesus berkunjung ke Kapernaum, kenapa kok orang-orang ini tidak sekalian membawa teman-teman atau sahabat keluarga yang sakit? Karena pada waktu itu adalah hari Sabat, di mana hari Sabat ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi, termasuk dalam hal berjalan atau pergi ke tempat yang jauh. Dan bisa jadi orang-orang ini tinggalnya jauh, sehingga mereka menunggu hari Sabat selesai, mereka baru membawa kepada Yesus orang-orang yang sakit ini. Di sini kita melihat bahwa ada yang pertama, kepatuhan. Ya, orang-orang itu memiliki kepatuhan terhadap peraturan. Nah, kita sebagai pelayan, kita juga harus patuh pada peraturan. Jangan kita bikin aturan sendiri. Terkhusus di dalam dunia pelayanan GPIB memiliki tata gereja. Ya, kita harus patuh, kita harus main di dalam aturan itu. Dan kemudian hal kedua yang dapat kita pelajari dari ayat 32 dan 34 adalah tidak pilih-pilih orang untuk dilayani. Yesus menyembuhkan mereka semua. Yesus melayani mereka semua tanpa melihat apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia itu cantik, apakah dia itu ganteng. Enggak dilihat oleh Yesus. Dan kita pun juga harus seperti itu. Kita layani semua orang. Tidak perlu melihat latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, jabatan mereka. Tidak perlu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan hari ini kita dapat melihat bahwa melayani adalah sebuah keterlibatan manusia, keterlibatan kita dalam karya pelayanan Allah sebagai wujud ungkapan syukur karena Ia terlebih dahulu melayani kita. Nah, dengan demikian seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan itu. Yang jadi pertanyaan adalah, di mana kita harus melayani? Dimanapun kita berada, kita harus melayani. Kita di rumah melayani, kita di tempat kerja melayani, kita di gereja melayani. Dan di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus ini kita juga dapat melihat bahwa cakupannya itu adalah holistik, menyeluruh. Yesus benar-benar memperhatikan segala aspek kehidupan. Sehingga melayani jangan dijadikan sebuah rutinitas, melainkan sebuah tanggung jawab kita untuk memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan untuk melayani dengan baik, kita pun juga harus mempersiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya pelayanan yang kita lakukan itu memiliki dampak yang positif bagi kehidupan orang. Dan itu adalah maksud dari tema kita pada saat ini. Melayani dengan kuasa Allah. Artinya melalui pelayanan kita, orang-orang dapat merasakan bagaimana Allah mengintervensi kehidupan mereka. Allah dapat memberikan kekuatan bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan mempersiapkan diri untuk melayani dengan baik, itu dapat dilakukan dengan cara mengikuti persiapan. Kalau kita dijadwalkan untuk menjadi pelayan firman, ya kita persiapan. Kemudian kita rutin untuk menjalankan saat teduh. Itu juga salah satu persiapan kita. Kita rajin untuk mengikuti ibadah, persekutuan. Itu juga salah satu cara untuk mempersiapkan diri kita dalam melayani. Dan masih ada hal-hal atau cara-cara lain yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu bersama,
bahwa di saat ini, di bulan Desember ini, dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus di masa Advent ini, kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang terhambat dan juga muncul berbagai macam pergumulan kehidupan. Dalam hal persekutuan, misalnya, jumlah jemaat yang harus datang untuk ibadah dibatasi. Hari Minggu kemarin, ya, di tanggal 6, kita sudah mulai ibadah luring, akan tetapi tidak semua jemaat boleh datang. Mengapa? Karena kita mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak tidak boleh datang. Bagi orang tua yang berusia lebih dari 60 tahun tidak boleh datang. Ini bukan dalam arti bahwa gereja membatasi kalian, membatasi diri kita atau membatasi jemaat untuk beribadah. Akan tetapi gereja ini melakukan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan apa yang dilakukan oleh gereja ketika menghadapi situasi COVID seperti ini? Pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh gereja? Seperti yang kita tahu bersama Bapak Ibu, gereja memberikan pelayanan berupa ibadah daring. Seperti saat ini kita lakukan ibadah daring. Gereja memfasilitasi ini agar apa? Agar Bapak Ibu tetap mendapatkan pelayanan. Kemudian, seperti yang kita tahu, bahwa untuk Natal ini, gereja juga membuat satu kegiatan Christmas Carol, di mana Christmas Carol ini ditujukan untuk anggota Pelkat PA, PT, dan PKLU, di mana mereka tidak dapat untuk berkumpul dengan kita di dalam ibadah Natal. Gereja membuat ini supaya mereka tetap merasakan sukacita Natal meskipun di tengah situasi pandemi COVID ini. Itu adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh gereja. Bahkan ketika kita mengusahakan dana untuk menjalankan Christmas Carol ini, kita juga memberdayakan usaha yang dimiliki oleh jemaat. Kita mengambil makanan dari warga jemaat untuk kemudian dijadikan usaha dana. Ini adalah pelayanan yang diberikan oleh gereja. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ini kita diingatkan kembali bahwa melayani dengan kuasa Allah artinya kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan serius, kita melayani dengan penuh ketaatan, penuh kesungguhan. Dan di dalam melakukan pelayanan itu, kita harus melandaskan pemahaman bahwa Allah terlebih dahulu melayani kita, maka kita juga harus terlibat di dalam pelayanan itu. Selamat menjadi pelayan, selamat melayani sesama, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tinggalkan yang
Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau senantiasa melindungi kami, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah keluarga secara daring ini. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan, kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih bergumul dengan COVID-19 ini. Berilah kekuatan, kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia. Berilah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Serta Engkau berikan hikmat kesehatan bagi para tim medis yang menjadi garda terdepan. Biarlah mereka menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu, dan biarlah mereka melakukan seluruh tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Dan Engkau juga berkati gereja kami Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa, Engkau berkati majelis jemaat yang ada, Engkau berkati seluruh kegiatan yang ada di dalam gereja ini. Biarkan melalui kegiatan-kegiatan ini hanya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Biarkan Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan berikan pemulihan melalui pendampingan keluarga dan melalui obat-obatan serta makanan minuman yang dikonsumsinya. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Engkau berkati usaha pekerjaan kami, Engkau berkati anak-anak kami dalam masa pendidikannya. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, masih ada banyak keinginan, harapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa melihat hati kami, Engkau melihat kehidupan kami, dan Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan kami naikkan kepadamu melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur
Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Terus berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.